Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss tentunya di pelajaran tematik. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, let's say basmalah. Kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Di pembelajaran 4 ini, kita akan bermain peran berdasarkan isi cerita yang ada pada dongeng. Lalu menceritakan pengalaman meminta maaf, dan melakukan gerakan kombinasi memutar lengan dan meliukkan badan. Perhatikan gambar berikut ya. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Kalian masih ingat ya ciri-ciri bunga melati? Iya, bunga melati memiliki ciri-ciri yang ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Selain itu, ternyata bunga melati juga banyak manfaatnya loh. Di antaranya, bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Sebelum kita bahas tentang dongeng yang dibaca Dayu dan teman-temannya, Miss mau tanya dulu nih, apa sih dongeng itu? Iya, dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau fiksi, atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng ada 5 jenis loh, yaitu fabel, mite, legenda, sage, dan parabel. Berikut ini adalah dongeng bunga melati yang baik hati. Kita simak sama-sama ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini
Mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Setelah menyimak dongeng tersebut, kamu bisa menentukan siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng itu, beserta karakternya. Miss mau tanya, apa sih tokoh itu? Iya, tokoh adalah pelaku dalam cerita atau dongeng. Tokoh biasanya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Jadi, tokoh dari dongeng Bunga Melati yang baik hati siapa saja ya? Dan apa karakter dari tiap tokoh tersebut? Iya, tokohnya terdiri dari 5 tokoh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Putri. Dia mempunyai sikap baik dan menyukai bunga-bunga. Yang kedua ada Bunga Sedap Malam. Dia mempunyai karakter iri hati, tetapi ia berani untuk meminta maaf. Yang ketiga ada Bunga Anggrek. Sama dengan Bunga Sedap Malam, ia pun mempunyai karakter iri hati, tetapi dia juga berani untuk meminta maaf. Begitupun Bunga Mawar Biru, ia pun sama, iri hati terhadap Melati, tetapi berani untuk meminta maaf. Yang kelima ada Melati. Ia mempunyai karakter yang baik hati, sabar, dan pemaaf. Nah, kalian bisa juga loh memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang baik hati di rumah bersama orang tua, kakak, adik, atau teman kalian. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanami di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung karena ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Iya, benar. Meminta maaf. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain juga akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Semoga kalian semua termasuk anak-anak yang pemberani seperti Dayu ya. Selain memberikan keindahan, tumbuhan juga bisa memberikan oksigen dan menjadi tempat untuk berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari, dan kita juga akan merasa segar serta sejuk. Kali ini Dayu akan melakukan kegiatan olahraga di lapangan yang teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Dayu melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikuti gerakannya. Jangan lupa sebelum memulai olahraga baiknya melakukan pemanasan ya. Yang pertama berdiri tegak, lalu rentangkan tangan ke samping. Putar tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Berdiri tegak lagi. Rentangkan tangan ke atas. Liukan badan ke samping kanan dan kiri.
Liukan badan ke kanan dan kiri atas. Lalu, liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, setelah selesai melakukan kegiatan olahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan ya. Lanjut ke pembelajaran 5 ya. Di pembelajaran ini kita akan bermain peran berdasarkan isi cerita yang ada pada dongeng, menuliskan pengalaman mendoakan orang lain, serta menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran pada penjumlahan. Di Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias seperti yang ada pada gambar berikut ini. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis. Ada tanaman hias berbunga, ada juga tanaman hias yang tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Berikut adalah gambar penampilan Dayu dan teman-temannya ketika bermain peran dongeng. Bunga melati yang baik hati. Kalian juga bisa ya bekerja sama saat bermain peran dongeng tersebut bersama kakak atau adik kalian ketika di rumah ya. Dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Di antaranya, pentingnya meminta maaf jika melakukan kesalahan. Karena dengan meminta maaf kepada teman, maka pertemanan akan kembali membaik. Yang kedua, ada keberanian dari orang yang meminta maaf. Hanya anak-anak yang memiliki keberanianlah yang bisa mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Yang ketiga, keikhlasan dari orang yang memberi maaf. Yang keempat, dengan bersikap baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan juga. Kita bisa bersikap baik kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan juga akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Begitupun kepada teman. Jika kita baik kepada teman, teman kita pun akan baik kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Contohnya sebagai berikut. Ketika Dayu sakit, maka teman-temannya mendoakan Dayu agar cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas kembali. Lalu, ketika Siti tertimpa musibah, Udin mendoakan Siti agar dimudahkan dan masalahnya cepat selesai. Salah satu sikap baik berikutnya yaitu bersikap jujur kepada siapa saja. Contohnya sebagai berikut. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Ketika di jalan, Siti menemukan uang, lalu Siti mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Nah, kalian juga bisa ya mempraktikkan sikap jujur ketika mengerjakan tugas dari Miss. Di sini, Miss ada contoh soal cerita. Berikut contoh soal ceritanya. Edo mengumpulkan 500 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Ya, 500 ditambah 720 sama dengan 1220. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny 1220 helai. Lalu, tempat penyimpanan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, sedangkan daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny?
Iya, 720 ditambah 500 sama dengan 1220. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni 1220 helai. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa 500 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 500. Soal tersebut menunjukkan bahwa dalam penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Sampai di sini, paham ya? Kita masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6, kita akan menceritakan kembali isi dongeng dalam bentuk gambar, menuliskan perbuatan baik yang ada pada isi dongeng, menggambarkan pengalaman mendoakan orang lain, dan membuat bentuk penjumlahan yang memiliki sifat pertukaran. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Miss akan menceritakannya kembali dalam bentuk gambar seri. Masih ingat tidak gambar seri itu apa ya? Iya, gambar seri adalah rangkaian gambar yang terdiri atas 2 gambar atau lebih yang merupakan satu kesatuan dari cerita. Pada gambar seri kali ini terdiri dari 5 gambar ya. Yuk kita simak gambar yang pertama. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Gambar yang kedua. Beberapa hari kemudian, saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung pipit itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilau. Petani itu sangat merasa kaget, bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Jadi, gambar seri dari dongeng petani yang baik hati sebagai berikut. Kalian juga bisa ya menggambarnya sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing, sebagus dan sekreatif yang kalian bisa.
Setelah membaca dongeng tersebut, kira-kira pesan apa ya yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati? Iya, pesannya adalah perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sedangkan perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya juga akan kembali kepada kita. Perbuatan baik apa saja ya yang sudah dilakukan oleh Pak Petani itu? Iya, menolong burung pipit yang kakinya terluka. Lalu ia juga melepaskan kembali burung pipit ke alam bebas. Ia juga merawat bibit semangka hingga berbuah dan membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Menurut kalian, apakah kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup? Benar, kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup karena manusia memerlukan makhluk hidup lainnya yang bisa menghasilkan bahan untuk kebutuhan sehari-harinya. Salah satu makhluk hidupnya yaitu tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat loh bagi manusia, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, tanaman sebagai sumber oksigen. Tanaman itu bisa menghasilkan oksigen yang terbentuk dari proses fotosintesis tanaman. Oksigen ini sangat penting untuk kita karena diperlukan untuk pernafasan manusia dan menjaga kualitas udara. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Contohnya, tanaman padi. Padi menjadi sumber bahan makanan pokok di Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri. Nah, contohnya tanaman karet. Getah dari pohon karet dapat digunakan sebagai bahan pembuatan ban. Yang keempat, sebagai peralatan rumah tangga. Nah, contohnya yaitu kayu. Kayu dapat digunakan menjadi bahan pembuatan meja, kursi, sendok, garpu, dan lainnya. Lanjut ke yang kelima, tanaman sebagai sumber pakaian. Hasil tanaman dapat diolah menjadi bahan pakaian, misalnya tanaman kapas. Kapas dapat digunakan untuk bahan dasar berbagai kain yang nantinya diolah menjadi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Keenam, sebagai pewarna alami. Contohnya tanaman pandan. Dari tanaman pandan biasanya akan menghasilkan warna hijau. Dan juga ada kunyit. Dari tanaman kunyit kita akan mendapat pewarna kuning. Pewarna ini bisa digunakan untuk pembuatan makanan, minuman, atau pewarna pakaian. Yang ketujuh, sebagai kesehatan atau bahan obat-obatan. Tanaman di sekitar kita ternyata banyak loh yang bisa diolah menjadi obat. Contohnya tanaman cocor bebek. Cocor bebek memiliki kandungan antiinflamasi dan antibakteri alami yang sangat cocok sebagai pengganti antiseptik untuk menyembuhkan luka. Dan masih banyak lagi contoh tanaman lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar yang menunjukkan sikap baik terhadap makhluk hidup. Yang pertama ada gambar Benny yang sedang memberi makan hewan. Ini termasuk contoh sikap baik terhadap makhluk hidup, yaitu terhadap hewan. Lalu di sini ada gambar Dayu yang sedang memberikan pupuk ke tanaman. Nah, merawat tumbuhan termasuk sikap baik terhadap makhluk hidup juga ya. Selanjutnya di sini ada gambar sedang menjenguk dan mendoakan orang sakit. Berikutnya ada gambar Dayu yang sedang meminta maaf ke ibunya. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap baik terhadap makhluk hidup. Bukan hanya ke sesama manusia, tetapi kita juga harus bersikap baik kepada hewan dan tumbuhan. Di sini, Miss ada contoh soal matematika sebagai berikut.
Edo dan Beni akan membuat kerajinan dari biji-bijian. Edo mempunyai 720 biji, sedangkan Beni mempunyai 380 biji. Berapakah jumlah biji-bijian Edo dan Beni? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari sifat pertukaran pada penjumlahan. Sekarang yuk kita jumlahkan dengan pertukaran seperti berikut ini. Diketahui Edo mempunyai 720 biji dan Beni mempunyai 380 biji. 720 ditambah 380. Kita bisa coba menjumlahkannya dengan penjumlahan bersusun. Didapat hasilnya 1100. Nah, sekarang kita tukar. 380 ditambah 720. Apakah hasilnya sama? Kita coba jumlahkan sama-sama ya. Iya, didapat hasilnya 1100. Jadi kesimpulannya 720 ditambah 380 sama dengan 380 ditambah 720. Jadi sifat pertukaran pada penjumlahannya sudah paham ya sampai di sini? Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa say hamdalah. Sekian, terima kasih. Tetap sehat, semangat, dan giat. Dah.